Halo semuanya, coba deh kita bayangin negara ini sebagai sebuah pertandingan yang super besar. Ada pemainnya, ada aturannya, dan yang paling penting, ada wasitnya. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas siapa sih sebenarnya wasit negara kita, kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Di tengah riuhnya permainan kekuasaan antara pemerintah, parlemen, dan kita sebagai rakyat, siapa yang pegang peluit? Siapa yang bisa bilang stop, ini pelanggaran? Nah, itulah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin soal strukturnya di Indonesia, kita mundur sedikit dulu. Kita perlu paham apa sih sebetulnya ide besar di balik palu hakim yang sering kita lihat itu. Karena ini bukan cuma soal ketok palu, tapi ada filosofi penting di belakangnya. Nah, akarnya itu dari seorang pemikir hebat bernama Montesquieu. Gagasannya tuh brilian, supaya nggak ada yang sewenang-wenang. Kekuasaan itu harus dipisah 3. Ada eksekutif yang menjalankan negara, legislatif yang bikin aturan mainnya, dan ini dia jagoan kita, yudikatif atau kehakiman, yang jadi wasitnya. Kuncinya, mereka semua terpisah dan saling lirik, saling awasi. Terus, buat apa sih repot-repot dipisah begitu? Tujuannya jelas banget, mencegah satu pihak jadi superpower sendirian, biar nggak ada yang namanya kekuasaan absolut. Jadi, sistem saling awas ini pada akhirnya adalah benteng untuk melindungi kebebasan kita sebagai warga negara. Penting banget kan? Ide tadi kemudian melahirkan konsep negara hukum atau yang sering disebut Rechtsstaat. Di sini peran pengadilan itu naik kelas. Mereka bukan lagi sekedar tukang pukul yang menegakkan aturan, tapi mereka adalah penjaga gawang supremasi hukum. Mereka lah yang memastikan hukum jadi panglima tertinggi, bukan kekuasaan, demi melindungi hak-hak kita semua. Dan satu lagi, prinsip fundamental, due process of law. Gampangnya begini, proses hukum itu nggak boleh asal-asalan. Semuanya harus adil, terbuka, dan sesuai prosedur. Ini adalah jaminan buat Anda, buat saya, buat kita semua, bahwa hak-hak kita akan dilindungi dari awal sampai akhir proses peradilan. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana cara ide-ide keren tadi diterjemahkan ke dalam struktur nyata di Indonesia? Yuk kita lihat gimana mesin keadilan di negara kita ini dirancang. Fondasinya ada di sini, di Kitab Suci Negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 itu bilang dengan super tegas, kekuasaan kehakiman itu merdeka. Apa artinya? Artinya, hakim itu nggak boleh diintervensi, nggak boleh ditelepon sama presiden, sama menteri, atau siapapun buat ngatur-ngatur putusan. Mereka harus independen. Nah, di Indonesia ini unik. Kita punya 2 wasit utama dengan tugas yang beda. Coba kita lihat perbandingannya. Mahkamah Agung atau MA itu ibarat wasit di setiap pertandingan. Mereka yang ngurusin kasus-kasus hukum sehari-hari sampai tingkat paling akhir. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi atau MK, ini lebih keren lagi. MK itu wasit buat buku aturannya. Tugasnya memastikan semua undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah nggak nabrak konstitusi kita. Beda kan? Tentunya wasit-wasit tadi nggak kerja sendirian. Ada ekosistemnya. Ada komisi yudisial yang tugasnya kayak polisinya hakim menjaga kelakuan mereka. Ada Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum. Ada juga advokat yang membela hak-hak terdakwa. Belum lagi pengadilan-pengadilan khusus yang ngurusin hal-hal spesifik. Semuanya ini satu tim besar penegak keadilan. Oke, di atas kertas kelihatannya udah sempurna ya. Strukturnya ada, idenya bagus. Tapi, prakteknya selalu ada ujian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Tantangan nyata yang dihadapi sistem peradilan kita hari ini. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Tantangannya banyak banget. Mulai dari godaan intervensi politik, masalah integritas hakim itu sendiri, sampai susahnya masyarakat kecil mendapatkan akses keadilan. Dampaknya jelas kepercayaan publik bisa anjlok. Makanya solusinya juga harus komprehensif. Dari pengawasan yang lebih ketat, seleksi hakim yang benar, sampai pemanfaatan teknologi biar semua serba cepat dan transparan. Dan ternyata ujiannya itu nggak cuma datang dari dalam negeri. Di zaman yang semuanya terkoneksi kayak sekarang, panggung global juga memberikan tantangan baru yang gak kalah pelik buat peradilan kita. Kalau dulu mungkin kasus terbesarnya sengketa tanah, sekarang kita ngomongin soal kejahatan cyber yang pelakunya ada di negara lain. Kita ngomongin soal korupsi yang uangnya dilarikan ke luar negeri. Belum lagi tekanan dari dunia internasional soal isu hak asasi manusia. Ini semua adalah arena baru yang memaksa hukum kita untuk terus beradaptasi. Inilah yang sering disebut konsep network state. Artinya, pengadilan kita itu nggak bisa lagi jadi katak dalam tempurung. Mereka harus terkoneksi dalam jaringan hukum global, harus bisa kerjasama dengan pengadilan negara lain, paham perjanjian internasional, dan melek teknologi. Kalau enggak,
kita bakal ketinggalan dan keadilan jadi taruhannya. Nah, kita sampai di pertanyaan pamungkas yang mungkin jawabannya nggak sederhana. Di tengah semua pusaran masalah ini, dari intervensi politik di dalam negeri sampai tekanan globalisasi dari luar, kira-kira sanggup nggak sih wasit negara kita ini untuk tetap berdiri tegak? Sanggup nggak mereka menjaga gawang kedaulatan hukum dan keadilan buat kita semua? Jawabannya mungkin ada di seberapa kuat kita semua ikut mengawasi jalannya pertandingan ini.